Keberlanjutan ekowisata di sekitaran Geopark wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya ini sampai saat ini memang menjadi sorotan ya. Setelah kemarin Presiden Prabowo Subianto memang mencabut izin usaha pertambangan di 4 perusahaan pertambangan nikel di wilayah tersebut, di mana 4 perusahaan ini antara lain adalah PT Anugrah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, PT KW Sejahtera Mining. Sejumlah dukungan juga hadir usai Presiden Prabowo Subianto mencabut izin pertambangan bagi 4 perusahaan tersebut. Namun walaupun sudah dicabut, pihak-pihak lain juga masih ada yang kurang puas begitu teman-teman. Ada yang ingin seluruhnya aktivitas pertambangan tidak lagi diizinkan di wilayah tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan meminta pihak pemberi izin tambang di kawasan Raja Ampat diinvestigasi. Menurutnya, praktik pertambangan tersebut membahayakan ketahanan ekosistem dan kehidupan masyarakat lokal. Jadi DPR juga menyinggung soal adanya laporan terkait dengan 500 hektar hutan dan vegetasi alami yang dibabat karena aktivitas pertambangan nikel di sana. Keberlanjutan ekowisata di Raja Ampat, Papua Barat Daya terancam oleh masifnya aktivitas penambangan nikel, khususnya di Pulau Gak, Pulau KW, dan Pulau Manuran. Kegiatan tambang akan berisiko merusak terumbu karang dan habitat-habitat krusial di kawasan. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisal Nurrofiq, menyampaikan temuannya terkait dengan aktivitas pertambangan di sana. Ada penemuan di salah satu wilayah, yaitu di Pulau Manuran, yang aktivitas pertambangannya dikelola oleh PT ASP. Temuannya adalah adanya kerusakan lingkungan di pulau tersebut. Settling pond atau kolam pengendapan di pertambangan di sana sempat jebol dan mencemari pantai, di mana kalau dilihat ada kekeruhan di bibir pantai. Persetujuan lingkungan untuk PT ASP ini pun diberikan oleh Bupati Kabupaten Raja Ampat, dan hingga kini dokumen persetujuan lingkungan itu bahkan belum masuk ke pihak Kementerian Lingkungan Hidup. Luas Pulau Manuran ini hanya sekitar 743 hektar, di mana jika wilayah tersebut sudah dieksploitasi dan kemudian adanya indikasi kerusakan lingkungan, maka perbaikannya akan sulit dilakukan karena wilayah hutan dan vegetasi alami di sana sudah rusak. Bagi Anda yang belum tahu, jadi bagaimana sebenarnya tambang nikel ini bisa merusak lingkungan? Jadi tambang nikel di daerah yang kalau masyarakat kita bilang ini adalah surga terakhir di dunia, yaitu adalah Raja Ampat, ini bisa memicu sedimentasi atau tumpukan lumpur yang terbawa arus laut. Kondisi itulah yang bisa menutup sinar matahari masuk ke dalam permukaan laut. Akibatnya, terumbu karang dan habitat di kawasan itu bisa mati. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil dilarang. Ya, jadi seperti yang pernah disampaikan oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari, bahwa sebenarnya izin usaha pertambangan yang keluar pun ini perlu dilihat kembali atau ditinjau kembali karena sudah bertentangan dengan amanat undang-undang dan putusan MK. Jadi kalau ada izin usaha tambang, apakah memang sudah selesai begitu saja, ataukah izin usaha tambang tersebut juga perlu dievaluasi lagi? Perlukah adanya aktivitas penambangan di sana?